Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bezil Fajriani, NIM 05 12 01 018. Perkenalkan, nama saya Widya Mirandayani, NIM 0512010119. Perkenalkan, nama saya Putri Purnamasari, NIM 0512011020. Perkenalkan, nama saya Afiatul Ulum, NIM 0512011021. Nama saya Salsa Fania Juliana dengan NIM 0512011023. Di sini saya akan mengidentifikasi kesadahan dari air sumur dan air aqua. Yang pertama yaitu uji buih sabun. Siapkan 3 sampel air. Saya menggunakan sampel air sumur dan 1 sampel air mineral. Kemudian tambahkan sabun cair 5 tetes ke masing-masing sampel. Kemudian digojok. Dapat kita amati dari ketiga sampel tersebut setelah digojok, dari air sumur 1 dan 2 menghasilkan sedikit busa. Ini menunjukkan bahwa kesadahannya tinggi, sedangkan air aqua menghasilkan banyak busa, menunjukkan bahwa kesadahannya rendah. Kemudian kita uji 10 tetes. Kemudian digojok. Setelah ketiga sampel tersebut digojok, air sumur 1 dan 2 menghasilkan sedikit banyak busa. Ini menunjukkan bahwa kesadahannya rendah. Sedangkan air aqua menghasilkan banyak busa. Ini menunjukkan bahwa kesadahannya tidak ada. Selanjutnya kita uji dengan 20 tetes sabun cair. Selanjutnya digojok. Setelah digojok, dapat kita amati dari ketiga sampel ini menghasilkan banyak busa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kesadahan dari air sumur 1 dan 2 dan aqua. Kedua yaitu uji pemanasan. Dalam uji ini saya menggunakan 2 sampel air sumur dan 1 sampel air aqua. Setelah itu, kita panaskan ketiga sampel tersebut sampai mendidih. Setelah itu, kita diamkan ketiga sampel ini beberapa menit. Dari air sumur 1 dan 2 menghasilkan ada endapan-endapan putih. Ini menunjukkan bahwa ada kesadahan. Sedangkan air aqua ini tidak ada endapan putih, menunjukkan bahwa tidak ada kesadahan. Yang ketiga yaitu uji lanjutan. Kita siapkan 2 sampel air sumur dan 1 sampel air aqua. Kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Setelah itu kita diamkan selama 3 atau 5 hari, tetapi dalam praktikum ini saya menggunakan 3 hari. Setelah 3 hari dapat diamati dari ketiga sampel tersebut, dari sampel air sumur 1 dan 2 menghasilkan gumpalan putih dan gelembung. Ini menunjukkan bahwa air tersebut tidak berkualitas atau tidak baik. Sedangkan air aqua ini tidak menghasilkan apa-apa atau jernih. Ini menunjukkan bahwa air tersebut berkualitas atau baik.
Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu air sumur, air kemasan bermerek Narmada, Del, dan 3 botol aqua. Lalu sabun cair bermerek Sunlight. Langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan sampel air. Yang pertama, kedua, dan ketiga yaitu air sumur, air kemasan Narmada, Del ke dalam 3 botol yang sudah disiapkan. Masukkan air sumur ke dalam botol. Dan air kemasan bermerek Narmada dalam botol. Secukupnya. Selanjutnya, air kemasan bermerek Del ke dalam botol. Secukupnya saja. Langkah selanjutnya yaitu masukkan sabun cair sebanyak 5 tetes ke dalam masing-masing sampel yang sudah berisi, yaitu air sumur, air kemasan bermerek Narmada, dan air kemasan bermerek Del. Kemudian tutup botol, lalu digojok. Kemudian tempel sampel yang sudah diteteskan. Setelah 3 sampel yang sudah digojok tadi, dapat kita amati perubahannya. Kedua sampel yang bermerek Narmada dan Del memiliki banyak busa. Itu artinya kesadahan air tidak ada. Sedangkan air sumur memiliki sedikit busa, itu artinya kesadahannya rendah. Selanjutnya, uji 20 tetes sabun cair bermerek Sunlight. Kemudian 10 tetes sabun cair kemudian tutup masing-masing botol. Lalu digojok. Setelah digojok, dapat kita amati perubahannya. Dari kedua sampel air bermerek Narmada dan Del memiliki banyak busa. Ditunjukkan tidak memiliki kesadahan, sedangkan air sumur memiliki sedikit busa. Ini ditunjukkan bahwa kesadahan airnya rendah. Selanjutnya 20 tetes sabun cair bermerek Sunlight. Kemudian tutup masing-masing botol. Setelah itu digojok. Setelah digojok, dapat kita amati perubahannya. Sampel air Del dan air Narmada memiliki banyak busa. Ditunjukkan kesadahannya rendah. Sedangkan air sumur
memiliki sedikit busa. Ditunjukkan air kesadarannya rendah. Langkah yang kedua yaitu uji pemanasan. Di sini saya sudah menyiapkan 3 sampel air, yaitu air kemasan bermerek Del, Narmada, dan air sumur. Pengujian yang pertama yaitu air kemasan bermerek Del. Masukkan air ke dalam wadah yang sudah disiapkan, lalu panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan gas dan masukkan air ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Diamkan selama 30 menit. Pengujian yang kedua yaitu air kemasan bermerek Narmada. Masukkan air ke dalam panci yang sudah disiapkan, lalu panaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu masukkan air ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Diamkan selama 30 menit. Pengujian yang ketiga yaitu air sumur. Masukkan air sumur ke dalam panci yang sudah disiapkan, lalu panaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu masukkan air ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Kemudian diamkan selama 3 menit. Uji yang ketiga yaitu uji kelanjutan. Yang pertama yaitu menyiapkan sampel air yang akan dianalisis. Saya menggunakan sampel air bermerek Del, Narmada, dan air sumur. Langkah selanjutnya, masukkan air kemasan bermerek Del ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Dan air Narmada ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Lalu tutup masing-masing sampel yang sudah dituangkan dan diamkan kurang lebih 3 hari. Berikut sampel-sampel air yang sudah dipanaskan. Setelah dingin, air sumur tidak memiliki kesadaran. Dan air Del juga tidak memiliki kesadaran. Begitupun juga air Narmada tidak memiliki kesadaran. Hari pertama, air sampel belum terdapat kesadaran. Hari kedua, air sampel air sumur tidak memiliki kesadaran, belum terdapat kesadaran. Dan air Narmada belum terdapat kesadaran. Air Del belum terdapat kesadaran. Hari ketiga, air sampel bermerek air Del belum terdapat kesadaran. Air Narmada belum terdapat kesadaran. Dan air sumur belum terdapat kesadaran. Hari pertama, air sampel air sumur, air Narmada, air Del tidak memiliki. Di sini saya akan mengidentifikasi kesadaran pada 3 macam sampel menggunakan sabun cair, yaitu 1 sampel dari air sumur dan 2 sampel air mineral, Love Mineral sama Cleo. Pertama-tama kita teteskan sabun cair kepada 3 buah sampel sebanyak 5 tetes. Kedua, air mineral juga ditetesin 5 tetes sabun cair. Dan yang ketiga juga 5 tetes. Setelah ditetesin menggunakan sabun cair, kemudian kita kocok ketiga air tersebut.
ketiganya dikocok, air sumur menunjukkan sedikit banyak busa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pada air sumur sangat tinggi. Sedangkan kedua air mineral menunjukkan mengeluarkan banyak busa. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pada air mineral sangat rendah. Selanjutnya yaitu kita teteskan 3 sampel air ini menggunakan sabun sebanyak 10 tetes. Kita lakukan secara berulang-ulang sebanyak 10 tetes. Setelah kita teteskan 10 pada masing-masing sampel, kita tutup botol tersebut. Kemudian kita kocok masing-masing sampel. Yang ini air sumur, kita kocok. Setelah kita mengkocok ketiga sampel, kita telah menemukan hasil bahwa air sumur mengeluarkan sedikit banyak busa. Hal ini menunjukkan bahwa air sumur mengandung tingkat kesadaran yang tinggi. Sedangkan kedua air mineral ini, Love Mineral maupun Cleo, menunjukkan sangat banyak busa sehingga tidak terdefinisi adanya air sada dalam air mineral ini. Percobaan kedua yaitu teknik pemanasan. Di sini saya akan memanaskan ketiga buah sampel air. Pertama-tama kita siapkan 2 buah wadah yang dimana isinya 2 buah sampel air mineral dan 1 buah sampel air sumur. Kemudian kita panaskan air tersebut menggunakan api yang sedang. Setelah kita panaskan, kita tunggu beberapa menit sampai air tersebut mendidih. Setelah air sumur yang kita panaskan sudah mendidih seperti ini, kita lakukan pada air mineral yang kedua juga. Dan setelah air mineral mendidih seperti ini, kita matikan suhu kompornya. Kemudian kita tunggu beberapa menit sampai terlihat hasil kesadaran pada kedua sampel air. Setelah ditunggu beberapa menit, kemudian kita amati hasil pada kedua sampel tersebut. Nah, yang pertama, air sumur. Dalam air sumur ini terdapat beberapa endapan butiran putih, dan ini menunjukkan bahwa kesadaran pada air sumur tinggi. Kemudian pada kedua air mineral tidak ditemukan satupun endapan putih atau butiran putih, sehingga di sini kesadaran pada kedua air mineral sangatlah rendah. Yang ketiga yaitu uji lanjutan. Pada uji lanjutan yang kita lakukan pada kali ini yaitu dengan cara membiarkan ketiga sampel air, yaitu 1 air sumur dan 2 air mineral selama kurang lebih 3 hari atau lebih. Dan setelah kita biarkan, kemudian kita lihat hasil dari ketiga air ini. Nah, yang pertama yaitu kita lihat hasil dari air sumur selama didiamkan 3 hari. Hasilnya yaitu pada air sumur yang bawah terdapat seperti gumpalan putih-putih, endapan putih, dan atasnya seperti keruh. Hal ini menunjukkan bahwa air sumur menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak baik digunakan dalam kebutuhan. Yang kedua yaitu air mineral. Air mineral dua-duanya sangatlah jernih dan tidak terjadi apapun perubahan pada air mineral ini, baik Cleo maupun Love Mineral. Hal ini menunjukkan bahwa air mineral tidak memiliki tingkat kesadaran dan sangat bagus digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Dari kelompok 4. Yang pertama yaitu uji buih sabun. Siapkan 3 sampel. Saya menggunakan sampel air sumur, air mineral, dan juga air pump. Kemudian tambahkan 5 tetes sabun cair ke dalam masing-masing sampel.
lalu kita gus sampai mengeluarkan busa. Kita amati dari ketiga sampel berikut. Pada sampel sumur menghasilkan sedikit busa, itu artinya kesadarannya tinggi. Pada air mineral menghasilkan busa banyak, itu artinya kesadarannya rendah. Dan pada air pump terbentuk busa sedikit, itu artinya kesadarannya tinggi. Pengujian selanjutnya yaitu dengan menambahkan 10 tetes sabun cair. Dapat kita amati di air sumur menghasilkan busa sedikit, itu artinya menunjukkan bahwa kesadarannya tinggi. Di air mineral mendapatkan busa yang banyak, itu menunjukkan bahwa kesadarannya rendah. Dan juga pada air pump menunjukkan busa sedikit, artinya bahwa kesadarannya rendah. Uji selanjutnya yaitu menambahkan 20 tetes pada masing-masing sampel. Kemudian kita kucuk sampai mengeluarkan busa. Nah, di sini dapat terlihat pada sampel air sumur menghasilkan busa sedikit, ini artinya kesadarannya tinggi. Dan pada air mineral terlihat ada banyak busa, ini artinya kesadaran rendah. Pada air pump menunjukkan sedikit banyak busa, ini menunjukkan bahwa kesadarannya rendah. Pemanasan dilakukan sampai suhu mencapai 100 Celcius atau suhu air mendidih. Setelah mendidih, tunggu beberapa menit untuk suhu kembali seperti semula. Setelah menunggu beberapa menit untuk suhu kembali seperti semula, kemudian dapat dilihat pada bagian bawah panci. Ini pada sampel air mineral, tidak terbentuk endapan. Kemudian pada sampel air sumur, terdapat gelembung dan juga sedikit endapan. Dan pada air pump tidak terbentuk endapan. Yang ketiga adalah uji lanjutan. Setelah melewati uji busa dan pemanasan, masing-masing sampel didiamkan selama kurang lebih 3 hari. Dan ini yang bisa kita lihat pada sampel mineral tidak memperlihatkan adanya pengendapan. Ini artinya air mineral berkualitas atau bagus. Dan pada air pump memperlihatkan ada sedikit endapan, ini artinya air pump kurang bagus atau kurang berkualitas. Dan pada air sumur memperlihatkan ada banyak endapan, ini